Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril lail 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar, alladhi ayyadha min khalqihi man istafah, fazahhadahum fi hadhihi ad-dar, wa shaghalahum بمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار، ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وصائر الصالحين. أما بعد، وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para permisa live streaming Azkar Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat pendengar di rumah, dengan bismillah kita membuka pengajian lewat streaming Azkar Media dengan panduan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karangan Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya serta segenap pengikutnya. Salawat dan salam kita sertakan kepada Nabi besar Muhammad di masa-masa kita di bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wasiat bertakwa untuk diri kami, menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Syukur kepada Allah, tidak juga kita syukur kepada manusia. Dengan dukungan Azkar Media, alhamdulillah bisa kembali di dalam streaming saya untuk memberikan sedikit daripada pengajian mingguan. Insya Allah kita pasang niat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi 45 menit insya Allah lebih, sebatas 10 hadis atau kurang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pendengar di rumah, dan insya Allah istiqomah selanjutnya sampai hari kiamat insya Allah. Kita membuka kitab Riyadhus Shalihin daripada kebun-kebun surga orang-orang yang saleh, daripada kata-kata Nabi kita Muhammad, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amalan sehari-hari, dari ibadah, muamalah, munakahah, dan a'malul qulub dan lain-lain, semua akan dibahas di dalam kitab ini. Karangan Imam Nawawi yang terkenal namanya. Beliau bernama Yahya bin Syarafuddin, julukannya Abu Zakaria, dilahirkan di kota An-Nawawi dari Dimishq, yaitu Suriah sekarang, tahun 618 dan meninggal tahun 767. Beliau ahli di dalam ilmu dari masa muda,
dengan teman-teman sebayanya yang mempunyai kelebihan di dalam ilmu-ilmu hadis dan ilmu fiqh, dan menjadi imam di dalam a'immah maharil madhab, panutan daripada madhab Syafi'iyah, dan kata-katanya, fatwanya menjadi pertimbangan dan diikuti oleh ulama-ulama selanjutnya dan menjadi pegangan di dalam fatwa-fatwanya. Adapun di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengungkapkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih sanadnya, yang bermanfaat sekali kitabnya. Selain kitab-kitab Muhadzab, Syarhul Muhadzab, Raudhah Minhaj, dan Syarah Muslim, Adhkar Nawawi. Begitu juga sebagian daripada Sahih Bukhari dia terjemahkan. Lain di dalam kitab lughah, di dalam karangan-karangan yang banyak, yang terkenal dengan Adhkar Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Kehidupannya dalam keadaan zuhud, condong kepada akhirat, tidak condong kepada dunia, mengikuti para pendahulunya salafus saleh, para guru-gurunya, sehingga ilmunya bermanfaat di masa hidupnya dan di masa meninggalnya. Sebelum meninggal, dia condong kepada ibadah, walaupun dia tidak berumah tangga. Umur 48 dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam baqa. Tadi saya bukakan dengan pembukaan hamdalahnya. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Pengampun. Dialah yang membolak-balikkan malam dan siang. Itulah peringatan kepada orang yang mempunyai hati dan mempunyai mata pandangan. Bagi orang yang berakal, menjadi ibrah, pelajaran, i'tibar, yang mempunyai mata hati yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang dawil uqul wa dawil albab. Itulah keagungan kebesaran Allah di dalam siang dan malam, keajaiban Allah Subhanahu wa taala kepada segenap makhluknya. Dengan mempunyai tafakkur tersebut, ambillah pikiran kepada zuhud ke dalam kehidupan sementara ini. Siang akan hilang dengan malam. Dia lazimkan tafakkur, pergantian hidup, pagi dan sore, siang dan malam. Itu menjadi pelajaran buat kita, teguran buat kita untuk kita muraqabah, mawas diri. Tidak ada yang dawam. Jadikanlah masa tersebut menjadi taat dan ibadah. Seperti kita sembahyang subuh dan zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Untuk ta'ahub li daril garar, kita bersiap-siap untuk berpindah ke negeri yang tetap. Hati-hati di dalam kehidupan. Apa-apa yang menjadi ancaman, bahaya, kutukan, yang mewajibkan kita, membawa kita, menyeret kita ke negeri akhirat kelak di dalam azab dan siksa api neraka. Peliharalah waktu tersebut dari siang dan malam, perpindahan pagi dan sore, untuk di dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala puji bagi Allah, setinggi-tingginya pujian dan sesuci-sucinya ungkapan dari hati seorang hamba bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
yang maha mulia, yang maha patut disembah, yang maha lembut dan rahim kepada makhluknya. Kita bersaksi kepada Nabi Muhammad, hamba dan utusannya, kecintaannya dan pilihannya, yang memberi petunjuk kita ke jalan Shiratul Mustaqim, mengajak kita ke dalam agama yang lurus. Baginya selawat dan salam, serta para nabi dan para keluarga dan sahabatnya, dan tabi'in dan pengikutnya, serta hamba-hamba yang soleh. Inilah beliau membuka daripada pembukaan kitabnya dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kita diciptakan untuk ibadah dan juga untuk menjaga, mulazamah, muhafadzah, muraqabah di dalam sehari-hari dari segala kebisingan-kebisingan musuh-musuh kita, syaitan, iblis, dunia, harta, wanita dan lain-lain, untuk berzuhud, condong kepada akhirat, mahabbah kepada agama, cinta kepada ibadah dan taat. Itulah menjadi bekal kita kehidupan yang fana di dunia, yang tidak kekal, yang hanya sebagai jembatan, bukan untuk selama-lamanya di dunia. Dan di dunia banyak sekali keluh kesahnya, banyak sekali gangguan dan fitnah, ujian dan bala. Maka kita disuruh bangun dari tidur kita. Mereka lah orang-orang yang beribadah, orang-orang yang ingat kepada Allah, orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, mempunyai akal yang baik, yang memikirkan hubungan dia kepada Allah, menjalin hubungan kepada manusia dengan baik, dengan dasar iman dan Islam dan takwa kepada Allah. Perumpamaan hidup di dunia ini seperti air turun dari hujan, dari langit. Bercampurlah dengan bumi, dengan tanah, dan tumbuhlah makanan-makanan dan daun-daunan, buah-buahan, serta binatang-binatang untuk manusia. Dan itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan-makanan yang baik, yang halal. Allah memberikannya rezeki siang dan malam kepada segenap makhluknya. Tidak dibeda-bedakan. Dia yang maha pemberi. Tapi apabila tidak disyukuri, bahkan dia tidak beribadah dan tidak mengesahkan Allah, akan diambil tindakan oleh Allah dengan azab. Dicabut nikmat-nikmat tersebut sehingga tidak terasa pagi di dalam nikmat, sore sudah hilang nikmat-nikmat tersebut. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Begitulah Allah mengumpamakan ayat-ayatnya, permisalan-permisalan tersebut bagi orang-orang yang bertafakkur dalam kehidupan siang dan malam, di masa hidup, umur, dan dunia yang berkecimpung dengan harta benda dan anak istri. Tetapi dia harus pegang taat dan ibadah kepada Allah, mengisinya dengan iman dan amal soleh, dengan takwa dan istiqamah. Itulah orang-orang yang pilihan-pilihan Allah yang pandai. Inna lillahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu anha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Bagi Allah mempunyai hamba-hamba yang pandai. Dia berpisah dengan dunia, dia takut dengan fitnah-fitnahnya. Dia memandang di dalam kehidupan dunia tersebut, dia pelajari, dia ambil i'tibar, maka dia mempunyai kesimpulan bahwa dunia ini
bukan masa hidup yang panjang, bukan untuk negeri yang tetap. Mereka mengambil kesimpulan seperti dia melintasi bahtera lautan. Perlu dengan perahu yang kuat untuk melintasi jalan hidup ke negeri akhirat dengan bekal salih al-a'mali fiha sufuna. Dengan amal yang saleh menjadi perahunya, menjadi pengantarnya, menjadi jembatannya untuk dia ke negeri akhirat. Ad-dunya daru mamar, la daru qarar. Dunia itu hanya tempat lewat, bukan tempat bertinggal. Seperti di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya seseorang untuk pindah ke negeri akhirat. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu fa haqqun 'ala al-mukallaf an yadhhaba bi nafsihi madhhab al-akhyar. Kalau begitu keadaan yang disifatkan di atas dan keadaan kita siang dan malam dengan dunia dan lain-lainnya, dan diminta kehidupan kita untuk ibadah, bukan untuk bermain dan lain-lainnya, maka sebaiknya, sepatutnya bagi kita seorang yang mukallaf, yang sudah menjadi muslim sejati dan mukmin yang setia kepada Allah, dia ikutilah jalannya para orang-orang yang saleh, jalannya orang-orang yang punya ilmu, yang mempunyai amal, yang mempunyai pandangan tafakkur ke negeri akhirat, seperti yang tadi diisyaratkan. Dan dia banyak memikirkan daripada apa-apa kepentingan negeri yang panjang dibandingkan negeri yang pendek. Jalan yang baik, mereka lah orang-orang soleh, pakar-pakar ulama dan ubad az-zuhad. Mereka memilih jalan dengan adab-adab para nabi-nabi dan para rasul-rasul, para sahabat, para tabi'in, para sabiqin, para orang ulama al-amilin dan awliya as-salihin. Mereka saling mengambil dari ilmu para pendahulunya sehingga mendapatkan ilmu yang bisa diamalkan dan berguna buat dia, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di dalam kita berbuat baik, mencari keridhaan Allah, bertakwa, untuk kita saling gotong royong, saling membantu dengan yang lain, sehingga kita bisa bermuamalat dengan manusia dengan baik, berhubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Rasulullah berkata, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah selalu di dalam menolong hambanya selagi hambanya saling menolong saudaranya, sesamanya. Walaupun hanya memberikan petunjuk, satu ayat, satu hadis, balighu anni walau ayat. Menunjukkan perbuatan baik, amar ma'ruf, mengajak orang ke jalan hidayat, menganjurkan kebaikan, menyontohkan perbuatan yang bagus. Itu adalah bekal untuk amal kita, hasanat kita, timbangan kita. Sesuai dengan dalil Rasulullah, man dalla ala khair falahu ajru mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan ke jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala seperti yang membuatnya. Di dalam hadis yang lain, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang mengajak orang ke jalan hidayat, perbuatan baik, maka dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengamalkannya. Pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, tidak dikurangkan pahala-pahala mereka semua. Contohnya Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Ali untuk berdakwah
melanjutkan kesinambungan dakwahnya Rasulullah ke negeri Yaman. Satu orang engkau memberikan hidayat kepada dia, mengajak untuk dia mengenal Allah, itu lebih daripada harta kekayaan unta yang mahal. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Demi Allah, kalau engkau bisa memberikan petunjuk satu orang saja, itu lebih baik daripada harga unta yang mahal. Maka dari ayat-ayat tersebut, kata Imam Nawawi di dalam pembukaannya, dan hadis-hadis tersebut, aku mengambil kesimpulan, pengumpulan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis di dalam kitab ini menjadi jalan untuk menuju ke akhirat dan bisa diamalkan, baik zahir dan batin, dan mengumpulkan daripada apa-apa amalan-amalan dan larangan-larangan, baik di dalam ilmu adab, as-salikin ila tariqil akhirah, orang-orang yang menuju ke negeri akhirat dengan hadis-hadis zuhud dan riyadhatun nufus wa tahdhibil akhlaq wa taharatul qulub. Hadis-hadis cinta kepada akhirat, cinta kepada ibadah dan taat, kepada kebaikan, melatih diri daripada musuh-musuh dunia, syaitan, iblis, harta dan benda dan wanita. Begitu pula untuk membersihkan akhlak-akhlak kita dari akhlak-akhlak yang tercela, mencuci hati kita, mengisinya, menyembuhkannya, mengobatinya dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang terpuji, menjaga anggota-anggota kita, menjauhkannya daripada perbuatan-perbuatan yang nista. Banyak lagi daripada hadis-hadis yang lain di dalam bab ini, kata beliau. Maksudku adalah mengikuti para orang-orang arif billah, orang-orang yang mengenal Allah, yang ma'rifat kepada Allah. Dan aku lazimkan diriku untuk mengamalkannya dengan harapan pendengar atau pembaca atau murid-muridnya juga mengamalkannya, sehingga dia mendapatkan pahala dari kita-kita insya Allah. Aku bubuhkan ini kitab dengan hadis-hadis yang sahih, yang jelas. Dari ambil kitab-kitab yang banyak, kitab-kitab yang sahih. Ummahatus Sitt dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudi, Imam Abi Daud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Aku dahulukan dengan bab-babnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang mulia. Aku tambahkan apabila perlu, aku artikan nama-namanya, arti-artinya, makna-maknanya yang terselip di dalam kata-kata Al-Quran untuk menjelaskan pembaca. Begitulah Imam Nawawi di dalam pembukaan muqaddimahnya. Di akhirnya dia berkata, kalau hadis yang sahih aku katakan muttafaqun alaih, yaitu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan selainnya kitab-kitab yang lain aku sebutkan dari perawi-perawinya seperti Imam Nasa'i dan Turmudi dan Abi Daud dan Ibnu Majah. Semua ini karanganku aku persembahkan untuk menjadi amal solehku kelak di jalan menuju akhirat. Dan aku harapkan doa dan manfaat dari pembaca, dari murid. Dan aku persembahkan amalnya untuk kedua orang tuaku dan guru-guruku. Dan pecinta-pecinta ilmu agama. Segenap orang muslim seluruhnya. Bagi Allah yang maha murah, itulah sendiranku. Dan aku menyerahkan kepadanya. Dan aku meminta pertolongannya. Wa hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-azizil hakim. Cukuplah Allah sendiranku dan dialah yang terbaik wakilku yang mengatur kita. Tidak ada kekuatan dan daya upaya bagi kita kecuali yang maha tinggi dan maha agung dan maha
perkasa dan maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas. Wa ihdar niyyah fi jami' al-a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Setelah kata pengantar dan pembukaan dari beliau, langsung beliau membuka dengan basmalah, dengan bab pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlas. Mendasarkan amal ibadah kita dengan mempersembahkan semua gerak-gerik kita, amal ibadah kita kehadiran Allah dengan tulus ikhlas. Wa ihdharin niyyah, hadirkan niat di awal-awal perbuatan, di awal-awal pekerjaan amal ibadah kita. Sambungkan diri kita, pikiran kita, hati kita, akal pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'il a'mal. Di dalam judulnya bab ini, dari segenap amal-amal kita. Wal aqwal, ataupun perkataan-perkataan di dalam kata-kata yang baik. Wal ahwal, di dalam segala keadaan, baik enak atau susah. Al barizah wal khafiyah, baik yang kelihatan atau yang tertutup, yang tersembunyi. Semuanya didasarkan dengan ikhlas, dengan dihadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambil ayatnya yang tenar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk mengabdi kepadanya, hanyalah untuk beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah, didasarkan dengan agama yang lurus, agama yang suci, yang bersih. Memerintahkan yuqimus shalah wa yutuz zakah. Dua perintah menjadi rukun agama, yaitu salat dan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah ajaran agama yang berharga, yang mulia, yang betul-betul terisi dengan ibadah ikhlas di atas agama yang bersih, menjalankan perintah sholat dan zakat dengan dia senang hatinya di dalam ketulusan ibadahnya, didasari dengan niat dan ikhlas yang baik. Allah berkata, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah kalian dapati pahala daging-daging sembelihan kurban ataupun darah-darahnya. Bukan itulah penilaian kurban. Dari daging-daging sembelihan serta darahnya yang banyak mengucur. Tetapi Allah menilainya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang kalian dapati ya pahalanya dari nilai ketakwaan hati kita. Taqwal qulub. Yang dimaksud adalah ikhlas. Dengan dia hadirkan niat untuk dipersembahkan segala amalnya dengan contoh persembelihan kurban dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berkata, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakan kepada mereka, apapun yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian atau kalian tampakkan di luar, semuanya diketahui oleh Allah. Apakah itu ikhlas atau lawanannya riya? Disinilah bab ikhlas yang banyak sekali dibahas oleh ulama. Begitu juga pembahasan tentang niat-niat yang baik. Dianjurkan setiap kita berlangkah, berbuat, berkata, memilih keadaan yang baik dan seterusnya, dasarilah dengan niat yang baik. Dengan ikhlas. Tahu ini semuanya mengharapkan pahala, hasanat, timbangan dari Allah Subhanahu wa taala, penilaian dari Allah, bukan dari manusia. Beliau mengambil satu hadis yang mulia dari Amirul Mukminin Abi Hafs, Umar bin Khattab. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah berkata, didengar oleh Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal tersebut penilaiannya tergantung niat-niat baiknya atau niat-niat buruknya. Kalau dia meniatkan amal tersebut karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebaliknya, kalau dia niatkan untuk manusia, untuk sesuatu dunia, maka pahala itu sirna, sia-sia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanyalah bagi seseorang apa yang dihasilkan dari pahala tersebut tergantung niatnya. Dicontohkan di dalam hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang ikut berhijrah dari Makkah waktu itu ke Madinah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar perintah Allah dan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang muhajirin fi sabilillah. Orang-orang berhijrah di jalan Allah. Maka hijrahnya diterima oleh Allah. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang yang berhijrah karena dunia, lidunya yusibuha, dia mencari keduniaan, perniagaan, perdagangan dan lain-lainnya, dia akan mendapati dunia saja. Atau seorang pemuda, dia mengikuti hijrahnya karena calon istrinya, awi mara'atin yankihuha, dia hanya dapat menikahinya saja. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kedua orang tersebut hijrahnya tergantung hijrah dunia atau wanita. Ini yang kita sebut tadi musuh-musuh kita, iblis, syaitan, dunia, harta, dan wanita, dan tahta. Muttafaqun alaih. Ya, ini hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi radhiyallahu anhuma. Kedua-duanya ulama pakar hadis Imam Bukhari dan Muslim. Kedua tersebut adalah paling hadisnya yang paling sahih daripada karangan-karangan hadis-hadis yang lain dari 6 besar pakar-pakar hadis Imam Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah Ummi Abdillah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah. Akan datang waktu zaman diserang Ka'bah oleh tentara-tentara. Fa kanu bi baida minal ard. Tatkala sampai tentara-tentara tersebut akan menyerang Ka'bah seperti di zaman sebelum kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk selanjutnya bagi orang-orang yang berbuat, wa man yurid fihi bi ilhadin nudzighu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan perbuatan jahat untuk Ka'bah, dia akan dicicipi azab yang pedih. Tetapi ada sebagian besar kanu bi baida minal ard. Di lapangan yang besar tersebut banyak manusia-manusia yang melihat tentara-tentara menyerang Ka'bah. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang depan yang belakang sama dengan tentara-tentara yang menyerang Ka'bah tersebut, baik orang-orang awam dan lain-lainnya. Disamakan oleh Allah, al-bala yanzulu am. Bala itu kalau turun, maka orang-orang lain pun dapat, tidak dipisah-pisahkan. Sama semuanya kena bala dengan tentara-tentara yang akan meruntuhkan Ka'bah. Lalu Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaguhum?
Bagaimana ya Rasulullah? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, membasmi mereka. Yang depan, yang belakang, yang ada di dalam lapangan tersebut. Bersama tentara-tentara. Sedangkan ada orang-orang pasar. Ada orang-orang yang berlalu lintas. Kena mereka dengan azab. Waman laisa minhum. Tapi mereka tidak mempunyai niat apa-apa. Bukan tentara. Bukan ingin meruntuhkan. La yukhsafu bi awwalihim wa akhirin. Allah sudah tetapkan akan dihancurkan, dibasmi oleh Allah orang-orang yang berada di tempat tersebut. Termasuk orang-orang pasar. Karena turun azab menyeluruh di tengah-tengah tentara-tentara yang akan meruntuhkan Ka'bah. Tetapi kata Nabi kita di akhirnya, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Nanti mereka akan dibangkitkan tergantung niat-niatnya. Orang-orang di pasar, orang-orang yang berlalu lintas, dia kena dengan azab Allah bersamaan dengan tentara-tentara yang meruntuhkan Ka'bah tersebut. Nanti dibangkitkan oleh Allah. Dia tidak mempunyai niat seperti tentara-tentara yang jahat tersebut yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Tetapi niat-niatnya lain. Dia hanya mendagang. Dia hanya lewat saja. Turun azab. Mereka tidak dicatat seperti tentara-tentara yang jahat yang akan menyerang Ka'bah tersebut. Ini yang dimaksud adalah niatnya. Niat baiknya, niat buruknya. Yang niat baik, dia tidak ingin meruntuhkan Ka'bah atau tidak ada sama sekali dia niat tersebut, maka dibangkitkan dengan niatnya yang baik. Bahkan dia akan membela Ka'bah. Bahkan dia akan beribadah di dalam Masjidil Haram. Tetapi azab turun menyeluruh, diambil oleh Allah tindakan sehingga dibasmi mereka semuanya. Nanti dibedakan oleh Allah di dalam bangkitnya tergantung niat-niatnya. Hadis ini juga muttafaqun alaih. Dapatnya dari lafaz Imam Bukhari. Mungkin itu saja daripada pembukaan. Niat kita untuk 10 hadis tapi baru bisa 3 hadis atau lebih. Mudah-mudahan bermanfaat dari pembukaan kitab Riyadhus Shalihin dengan kata pengantar dan bab pertama di dalam bab ikhlas. Kita bersyukur kepada Allah waktu yang singkat dapat membuka pengajian Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi di Masjid Abu Bakar As-Siddiq dengan panduan kitab Riyadhus Shalihin dan dengan live streaming Askar Media dengan grupnya, kriunya, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semua mendapatkan pahala. Niat kita ikhlas karena Allah, dakwah untuk meneruskan kesinambungan dakwahnya Rasulullah, untuk mencari pahala akhirat dan diberi untuk kita menyebarkan manfaat ilmu yang berguna untuk nusa dan bangsa. Dan pendengar-pendengar, semoga kita diberikan oleh Allah sehat walafiat, dijaga oleh Allah, diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipelihara badan kita, keluarga kita, negeri kita, bangsa kita dari apa-apa yang kita takuti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.